Apakah polemik larangan jilbab paskibraka sengaja dibuat untuk nyerang Jokowi? Saya nggak campur tangan, ya nggak campur tangan. Dan memang tidak campur tangan kalau pemimpin beneran. Kalau ngomong tidak itu ya tidak beneran. Ya janganlah. Jokowi dikenal luas sebagai Presiden Indonesia yang puluhan janji kampanyenya ternyata janji kosong. Hanya orang yang tidak punya akal, hanya orang yang tidak punya hati, yang tidak bisa mengakui prestasi yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud. Atau pemain politik paling hebat setelah reformasi. Saya juga menobatkan Pak Jokowi itu sebagai presiden paling eksperimentalis. Halo teman-teman perspektifku, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku ingin ngajakin kalian untuk mencari info-info menarik apa hari ini yang cocok banget buat dikulik. Dan seperti biasanya juga tidak usah terlalu banyak babi bu. Yuk langsung aja kita tonton videonya. Apakah polemik larangan jilbab paskibraka sengaja dibuat untuk nyerang Jokowi? Maksudnya gimana itu bang? Jadi belakangan kan lagi rame soal pelarangan jilbab bagi anggota paskibraka. Hal ini gara-gara publik ngeliat ketika pengukuhan paskibraka oleh Presiden Jokowi nggak ada satupun anggota yang pakai jilbab. Padahal mungkin anggota yang asalnya dari Aceh sehari-harinya memakai jilbab. Ternyata memang ada aturan soal keseragaman anggota paskibraka yang dibuat oleh BPIP. Namun Kepala BPIP Yudian Wahyudi menegaskan katanya nggak ada paksaan bagi anggota paskibraka buat melepas jilbab. Dia bilang mereka ngelakuin itu secara sukarela. Karena sejak awal para anggota ini sudah menandatangani pernyataan di atas materai terkait aturan sebagai paskibraka. Tapi artinya kalau udah tanda tangan begini berarti wajib ditaati kan aturan itu. Kalau melanggar gimana? Berarti ini nggak sukarela dong. Terus apa hubungannya sama nyerang Jokowi? Jadi larangan jilbab ini kan akhirnya banyak diprotes karena dianggap membatasi hak warga negara untuk berkeyakinan. Nah, kebetulan atau tidak, isu ini muncul di tengah persiapan upacara HUT RI yang digelar perdana di IKN. Di saat publik pun lagi rame-ramenya nyoroti soal IKN dengan berbagai kritik ke Presiden Jokowi. Lalu ditambah sama isu larangan jilbab ini. Pastinya Presiden Jokowi lagi nih yang kena. Padahal di tahun-tahun sebelumnya perasaan aman-aman aja dan anggota paskibraka pun bebas mau pakai jilbab apa tidak. Tapi sekarang malah BPIP ini agak laen nih. Nerapin aturan yang mungkin sebenarnya udah tahu bakal diprotes. Atau bisa jadi polemik ini sengaja dibuat untuk nyerang Presiden. Secara Ketua Dewan Pengarah BPIP ini kan kita tahu Megawati Soekarno Putri. Dan semua orang udah tahu kalau Megawati sama Jokowi ini lagi perang dingin. Tapi ini cuma kemungkinan aja loh ya, jangan baper-baper ya. Wah. Kalau bener, bisa juga sih kalau dipikir-pikir ya. Kalau memang pengarahnya itu Ibu Mega bisa juga loh alasannya itu sebagai bentuk penyerangannya kepada Pak Jokowi ya. Ini kan memang sempat ramai kemarin ya kan, karena ramainya ini orang-orang tuh jadi kayak masa kayak gini katanya kita tuh Bhinneka Tunggal Ika gitu, masa itu nggak boleh gitu. Wah seru nih. Apakah ini termasuk makna dari gue mainin dulu dong gitu? Apakah ini termasuk maknanya itu? Wah, aku nggak nyangka sih kalau seplotus itu, kalau beneran seperti itu loh ya. Ini plotus banget soalnya. Tetapi sebaiknya diucapkan nanti pada saat 17 Agustus. Saya tidak tahu, jangan tanya saya. Ada harga naik ya tanya sama Menteri Perdagangan, lah kok tanya saya. Kaisang gimana? Oh, Kaisang aja ditanya saya, tanya ibunya. Kan kayak gitu itu. Masya Allah, Bung. Bung, kita terlalu berdrama-drama. Oh ya gimana lu? Oh ya nggak tahu saya. Nggak tahu ya nggak tahu. Saya nggak campur tangan, ya nggak campur tangan. Dan memang tidak campur tangan kalau pemimpin beneran. Kalau ngomong tidak itu ya tidak beneran. Ya janganlah. Oh ini lagi niruin Pak Jokowi gitu ceritanya. Kenapa lagi minder gitu sama Pak Jokowi atau gimana ini? Emang orang-orang itu suka banget ya gitu kalau nyinggungnya soal Pak Jokowi. Terus katanya tadi soal drama-drama juga, kayaknya orang-orang tuh suka ini ya, main drama yang disangkutin sama Pak Jokowi nih. Bukan kok Pak Jokowi yang ini, tapi orang-orang yang suka main drama disangkutin sama Pak Jokowi. Jokowi dikenal luas sebagai Presiden Indonesia yang puluhan janji kampanyenya
ternyata janji kosong. Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Langsung dijawab oleh Gus Dur ya. Dan aku lebih percaya ke Gus Dur sih daripada Mbah Amin ya. Soalnya sudah banyak fakta, sudah banyak sejarah yang menceritakan bagaimana perjalanannya Mbak Amin gitu. Makanya ya mohon maaf ya Mbak Amin, saya lebih percaya sama Gus Dur kali ini. Bukan kali ini aja, dari waktu Gus Dur ngomong kalau Mbak Amin itu bakal jadi gelandangan politik, itu aku juga percaya sih. Soalnya itu terbukti sekarang. Hanya orang yang tidak punya akal, hanya orang yang tidak punya hati, yang tidak bisa mengakui prestasi yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Kita harus berani jujur kepada diri kita sendiri. Katakanlah yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Presiden Jokowi telah berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat kita. Memang ini jadi kekurangan yang sering terjadi di Indonesia adalah banyak orang-orang kita itu agak susah nih, emang gak susah untuk mengakui kehebatan, mengakui prestasinya orang lain. Ya entah itu karena minder, entah itu karena ya tidak melihat hal itu, ya karena saking tidak sukanya. Karena orang itu kalau udah gak suka ya, sebaik apapun kita, seberhasil apapun kita, tidak bisa melihat hal itu gitu loh. Kita tetap buruk aja di mata dia gitu ya kan? Betul kan? Ya itu yang terjadi untuk orang-orang yang sering sekali menghina Pak Jokowi. Padahal sudah banyak bukti yang nunjukin kalau ini loh hebatnya Pak Jokowi. Tapi apa? 10 tahun bukanlah waktu yang cukup panjang untuk mengurai semua permasalahan bangsa. Saya sangat menyadari bahwa sebagai pribadi yang jauh dari kata sempurna, sebagai insan yang tumbuh dalam keterbatasan, dan sebagai manusia yang jauh dari kata istimewa, sangat mungkin ada yang luput dari pandangan saya. Sangat mungkin ada celah dari langkah-langkah yang saya ambil, dan sangat mungkin banyak kealpaan dalam diri saya. Oleh sebab itu, di penghujung masa jabatan ini, izinkan saya menyampaikan suara nurani terdalam kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa tanah air, kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali satupun. Saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sekali lagi kami mohon maaf. Kami mohon maaf. Ini adalah yang terbaik yang bisa kami upayakan bagi rakyat Indonesia, bagi bangsa dan negara Indonesia. Saya tahu bahwa hasil yang kita capai pada saat ini belum sepenuhnya tuntas mencapai hasil akhir. Belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan keinginan Bapak Ibu semua. Namun saya yakin dan percaya dengan persatuan dan kerjasama kita, dengan keberlanjutan yang terjaga, Indonesia sebagai negara yang kuat dan berdaulat akan mampu melompat dan menggapai cita-cita Indonesia Emas di tahun 2045. 2 bulan jelang Pak Jokowi mengakhiri tugasnya, Pak Jokowi meminta maaf kembali. Setelah waktu itu Pak Jokowi sempat minta maaf, membuat banyak orang menangis, termasuk aku juga. Wah, waktu mendengarkan permintaan maaf itu kayak, aduh, rasanya hatiku tidak karu-karuan gitu ya rasanya. Sedih, campur terharu, campur aduk lah rasanya waktu itu. Sekarang mengulangi lagi, Pak Jokowi memohon maaf untuk semuanya. Ya mungkin memang untuk sampai di 10 tahun ini banyak program yang belum terselesaikan, yang insya Allah nanti akan dilanjutkan Pak Prabowo juga kan, karena berkelanjutan ini. Wah, udah tidak bisa berkata-kata aku. Jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta.
bisa berpisah dari Pak Jokowi. jatuh cinta Lihatlah orang-orang seantusias itu meski untuk bertemu kau Pak Jokowi tak bersama, cinta. ngobrol, foto bareng gitu. Karena ya memang kita merasakan gitu, kita semua merasakan sejak adanya Pak Jokowi memimpin Indonesia itu jadi lebih ini ya, lebih tidak cuma terfokus di Pulau Jawa aja gitu loh. Semua orang, semua daerah gitu, orang-orang yang sebelumnya tidak pernah dikunjungi oleh presiden itu merasakan dikunjungi oleh presiden daerahnya gitu. Wow. Jokowi ini sekarang dia menjadi super grandmaster. Jokowi nggak mau bikin ini partai besar kumpul berhadapan dengan dia. Dia nggak mau 1 lawan 9. Itu namanya dikeroyok. Dia nggak mau 9 lawan 1. Dia bikin 1-1, one on one. Gitu. Jadi dia main dengan si A. Simultan ya. Satu papan catur sendiri. Dengan si B, satu papan catur sendiri. Pindah-pindah. Kenapa Pak Jokowi sampai hari ini saya nobatkan sebagai politisi terhebat ya pasca reformasi? Karena beliau penulis skenario, beliau sutradara, beliau aktor, bahkan director of photography. Jadi ini udah lengkap. Yang lain itu penulis skenario sendiri. Nah gitu kan. Kemudian sutradara sendiri diserahin ke orang lain. Ada division of Ada labor. deviasi. Saya kira Pak Jokowi itu orang yang menurut saya kalau dijadikan disertasi bisa berbagai judul ya. Karena beliau multiple skenario, multiple goal ini. Dan di samping menobatkan Pak Jokowi sebagai presiden atau pemain politik paling hebat setelah reformasi, saya juga menobatkan Pak Jokowi itu sebagai presiden paling eksperimentalis. Nah, gitu. Jadi sebenarnya beliau juga nggak tahu ini berhasil atau nggak langkahnya gitu, tapi beliau berani bereksperimen. Kalau kita ikut permainan di tubir jurang ini, salah-salah kita yang kecemplung. Ini yang kecemplung banyak sekali. Kalau kata Prof. Ege kan sambil siul-siul. Pak Jokowi tanpa petak, langkahnya tanpa petak. Yang pakai pola itu adalah yang suka baca literatur. Saking pusingnya Pak Rocky nggak bisa merumuskan cara kerja Jokowi. Tapi faktanya dia presiden dicintai rakyat, mati lu. Approval ratingnya hari ini untuk di Pulau Jawa ini 82%, Pak. Di Jawa Barat 73, di Jawa Tengah 92. Approval ratingnya kita mau ngomong. Wah. Begitu powernya Pak Jokowi ya, punya power yang luar biasa dan itu memang ya kita mengakui semuanya gitu loh. Kita semuanya itu mengakui bagaimana Pak Jokowi dicintai masyarakat Indonesia. Itu sudah tidak bisa diragukan lagi. Mau orang menghina kayak apapun Pak Jokowi, mau orang kayak ya ngomongin sejelek apapun Pak Jokowi, ya orang-orang faktanya itu orang-orang tetap cinta sama Pak Jokowi. Terlanjur ini Pak Jokowi terlanjur sudah ada di hatinya masyarakat Indonesia gitu loh. Jadi sekalipun orang mau fitnah apa Pak Jokowi, seburuk apapun itu, sejelek apapun itu, orang-orang gak akan percaya itu bakal mental gitu loh. Dari Solo ke Istana Negara lewat tol Cipali. Jangan lupa membawa serabi. Asik. Terima kasih untuk Pak Jokowi. Cakep. Langkahmu akan dilanjutkan Pak Prabowo dalam membangun negeri. Ini untuk Pak Prabowo. Terbang tinggi burung merpati. Cakep. Hinggap lama di pohon mahoni. Asik. Kami titip NKRI Iya. agar rakyat hidup nyaman dalam harmoni. Kupu-kupu terbang kumbang bersama kumbang, hinggap di dahan pohon beringin yang rindang. Ya. Para calon menteri tak perlu bimbang. Berbaik-baiklah ke presiden sekarang dan yang akan datang. Bisa. Burung merpati terbang di atas sawah. Purnama datang dari negeri sebelah. Koalisi calon kepala daerah masih bisa berubah. Kotak kosong jangan sampai membuat kita terbelah. Wah itu pantun terkeren menurutku ya. Tadi ada pantun untuk Pak Jokowi, pantun untuk Pak Prabowo ya, terus pantun untuk orang-orang yang ya orang-orang semuanya ya, yang kita akan menuju pilkada, karena menuju pilkada ini banyak gonjang-ganjing yang membuat kita itu seakan-akan terbelah gitu. Jadi jangan sampai terbelah gitu loh dengan hanya cuma masalah seperti itu gitu. Wah ini keren banget ya. Jadi ini tuh pantunnya Pak Bamsud yang merupakan ketua MPR ketika sidang MPR RI tanggal 16 Agustus 2024.
Permintaan maafnya Pak Jokowi tadi juga di sidang MPR RI. Wah, luar biasa sekali. Gimana nih menurut kalian, pendapat kalian mengenai video kita hari ini? Yuk, tulis di kolom komentar ya. Dan teman-teman semuanya, terima kasih sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Tapi sayangnya kita harus akhiri dulu sampai di sini. Tenang, karena besok insya Allah kita ketemu lagi. Jadi jangan lupa diklik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jub pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan terima kasih.